Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bermajelis di majelis yang semoga kita berharap turun di dalamnya barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memulai dars atau kajian baru, yaitu pembahasan kitab yang berjudul Ma Hiyas Salafiyyatu. Ma Hiyas Salafiyyah. Apakah itu Salafiyah? Judul kitab dalam bentuk sirah atau konteks pertanyaan. Penulis dari kitab ini adalah seorang alim, seorang syekh yang tidak asing lagi di telinga salafiyin, yaitu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau adalah seorang syekh min masyayikhi Al-Madinah An-Nabawiyah, seorang alim dari kota Madinah, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Maka kita nasta'inu billahi jalla fi'ulah, kita meminta pertolongan dan bantuan dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala agar bisa mengambil fawaid ilmiah yang disebutkan di dalam kitab ini, dan semoga semakin menambah pemahaman kita tentang hakikat apa itu salafiyah, sehingga dengannya ketika seorang hamba, terkhusus seorang sunni salafi, memiliki ilmu dan basirah tentang apa itu manhaj salafi, manhaj yang dia titi, yang dia telah berkomitmen untuk berjalan di atasnya. Ketika seorang hamba, seorang sunni salafi memiliki basirah tentang hakikat salafiyah, bi'idnillahi ta'ala, itu akan menjadi sebab dia akan semakin thabat, semakin kokoh di dalam
kesalafiyahannya. Terkhusus di zaman ini, ikhwani fillah, barakallahu li walakum, yang mana tidak jarang sebagian orang ketika mendengar istilah salafiyah menganggap bahwasanya itu adalah suatu hal yang baru. Apa itu salafiyah? Pertanyaan yang tidak jarang terucap dari mulut sebagian orang dalam bentuk pengingkaran atau dalam bentuk istighrab, merasa aneh dan merasa asing dengan asingnya istilah tersebut di telinga-telinga mereka. Dan ini barakallahu li walakum tidak lain adalah salah satu dari alamat yang Rasulullah SAW khabarkan kepada umatnya jauh-jauh hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fima rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yakthural jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dan alamat tegaknya hari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu, terangkatnya ilmu, wa yakthural jahlu, sebaliknya akan semakin merata dan tersebar yang namanya al-jahl, kejahilan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia, akan datang menjumpai manusia itu sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu, masa-masa yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib, di zaman yang penuh dengan tipuan, tipu daya itu, yusaddaqu fihal kadhib, seorang pendusta dianggap sebagai orang jujur. Seorang yang hendak menegakkan agamanya, ingin berkomitmen di dalam menjalankan agamanya dengan benar, ingin memurnikan agamanya yang selama ini terkotori dengan berbagai macam penyimpangan minasyirik wal bid'ah wad dhalalat, dianggap sebagai orang aneh, bahkan dianggap sebagai seorang yang menyimpang dari agama. Sebaliknya, wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Ya, tadi orang yang ingin baik dianggap sebagai orang jelek. Orang yang ingin menegakkan sunnah, ingin menegakkan manhaj salaf yang dia yakini sebagai agama Islam yang murni, itu dianggap sebagai teroris. Ini sebagai contoh. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan di masa itu pula barakallahu fikum akan banyak berbicara ar-ruwaibidah. Maka ditanyakan kepada Rasulullah istilah yang agak asing ini, apa itu ruwaibidah? Wa mar ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Maka beliau menjelaskan, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril 'ammah, seorang yang bodoh hakikatnya tentang agama ini. Bahkan disebutkan dengan istilah tafih, lebih jelek daripada jahil. Seorang yang dungu tapi sok berbicara tentang urusan agama. Tidak tahu sunnah tapi sok tahu tentang sunnah. Sehingga dia melakukan hal-hal yang menjadi mengherankan orang-orang yang berakal.
Orang yang menegakkan sunnah dianggap sebagai orang yang menyimpang. Sebaliknya, orang yang jauh dari sunnah dianggap sebagai seorang yang membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka disinilah ujian dan fitnah akan menimpa umat manusia ini. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Maka solusi dari kondisi yang seperti itu, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, adalah kembali kepada ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan dengan kita mempelajari kitab ini, Mahiyas Salafiyah, jangan sampai ada seorang sunni salafi yang sudah merasa tidak butuh mempelajari kitab-kitab yang semisal ini. Para ulama, terkhusus di zaman kita, banyak di antara mereka hafizahumullah yang menulis kitab-kitab yang topiknya seperti ini. Salah satu contohnya yang ada di hadapan kita, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Di sana ada kitab yang lain yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang berjudul Haqiqatul Manhajis Salafi. Hakikat dari manhaj salafi wa hajatul ummatil masah ilaihi. Dan sangat urgennya, sangat pentingnya kebutuhan umat ini untuk terhadap manhaj salafi itu. Fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Untuk keselamatan dan kemenangan umat tersebut terhadap musuh-musuhnya. Dari judulnya saja kita sudah bisa menilai, ya, apa isi dari kitab tersebut dan latar belakang yang melatar belakangi ditulisnya kitab tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi. Karena banyaknya orang yang tidak mengenal hakikat dari manhaj salafi. Sehingga akhirnya menuduh dan berbicara tentang manhaj salafi atau salafiyah tanpa ilmu. Didasari pada asabiyah, fanatisme golongan, dan tendensi-tendensi tertentu yang menjadikan seorang tidak bisa bersikap insaf atau sportif. Sehingga menilai salafiyah atau manhaj salafi dengan penilaian yang tidak tepat dan tidak adil. Maka pentingnya mempelajari kitab-kitab yang membahas ini, ya, bagi seorang sunni salafi terkhusus adalah agar semakin memahamkan tentang apa itu hakikat manhaj salafi. Tentang salafiyah yang sedang dia pelajari dan berusaha untuk dia amalkan. Kemudian setelah itu, ketika dia telah paham tentang apa itu hakikat manhaj salafi atau salafiyah, maka diharapkan setelah itu adalah semakin kokoh, semakin kuat tamasuknya terhadap sunnah dan salafiyah. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah agar memiliki basirah, ilmu atau bekal yang cukup di dalam membantah orang-orang yang mencela manhaj salafi dan salafiyah. Ketika seorang sunni salafi telah mengetahui apa makna salafiyah dan rinciannya dengan detail, kemudian apa saja tanda-tanda, alamat atau ciri khas keistimewaan manhaj salafi, kemudian apa hukumnya berintisab, menisbatkan diri kepada salafi dan seterusnya. Ketika seorang sunni salafi memiliki basirah, ilmu tentang hal ini, maka berbagai macam syubhat yang datang kepadanya, yang berupaya untuk
mengkaburkan tentang makna hakikat salafi atau salafiyah yang benar, dia akan bisa membantahnya. Barakallahu fikum. Maka di pagi hari ini insyaallah akan kita mulai membaca kitab ini. Qala al-muallif Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan para muallif, penulis kitab, beliau mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Iktidaan bi kitabillah wa tiba'an bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti metode dan thariqah Al-Qur'an, begitu pula mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, di mana beliau di masa hidupnya ketika menulis surat atau risalah, beliau mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala hafizallah al-muqaddimatu, pendahuluan. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, meminta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, wal iyadu billah, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kebiasaan para penulis kitab, beliau mengawali kitabnya dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau menyebutkan ayat qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia, mati, kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam sebagai manusia pertama alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah menciptakan darinya, dari jiwa yang satu itu, zawjaha, istrinya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian Allah menyebarkan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah jadikan dari keduanya Bani Adam, manusia yang jumlahnya banyak, laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya. Meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arham, dan hendaknya kalian menyambung hubungan rahim, yaitu hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah perkataan atau ucapan yang lurus, yang benar, yang hak. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbicara dengan ucapan yang benar, yang hak. Allah akan memperbaiki amalan-amalannya. Dan tidak sampai di situ saja, Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, akan pula mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berhasil dengan keberhasilan yang besar. Sehingga keberhasilan itu tolak ukurnya adalah pada taatullah dan pada taatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diukur dengan keberhasilan materi atau keberhasilan duniawi. Tapi sejauh mana seorang hamba taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Qala hafizahullahu ta'ala amma ba'du. Nah, ini penggalan kata yang biasa dipakai untuk memisahkan antara bagian yang satu dan yang setelahnya, untuk memasuki inti dari pembicaraan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sejujur atau sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, kalamullah. Wa khairal huda wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik bimbingan petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka. Dan tentunya pelaku, ya, pelaku kesesatan juga di neraka. Tidak seperti pemahaman orang-orang yang rusak pemahamannya ketika mendengar yang semisal ini atau hadis yang berisi khutbatul hajah ini, oh yang masuk neraka itu kesesatannya saja, orangnya tidak. Ini adalah pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran, menunjukkan rusaknya akalnya, ya. Qala hafizahullahu ta'ala wa ba'du. Adapun setelah itu, fa'abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Saya memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uthni alaihil khaira kullahu. Dan saya menyanjungnya dengan kebaikan seluruhnya. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Maka tidak ada kebaikan, tidak ada satu kebaikan pun kecuali didapatkan dengan pertolongannya ta'ala, pertolongan Allah ta'ala. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaikum. Dan sesungguhnya di antara kesempurnaan, keutamaan dan nikmatnya kepada saya dan kepada anda sekalian, an hayya alana hadzal liqa, adalah Allah memudahkan bagi kita pertemuan ini, majelis ini. Maka begitu pula, barakallahu fikum, kita hendaknya senantiasa mengingat keutamaan dan nikmat Allah kepada kita. Di antara bentuk nikmat dan keutamaan Allah kepada kita di pagi ini adalah Allah memudahkan kita untuk bisa bermajelis ilmu. Ini adalah nikmat yang hendaknya senantiasa kita syukuri, karena berapa banyak orang yang terhalang dari nikmat yang semisal ini, waliyadu billah. An hayya lana hadzal liqa fi hadzal baladil mubarak, Makkatal Mukarramah. Memudahkan kepada kita pertemuan ini di negeri yang diberkahi ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillahi natadzakarullaha. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita mengingat-ingat Allah.
Fallaha as'alu ayyaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Maka kepada Allah lah kita meminta agar menjadikan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang dibacakan kepadanya, fayattabi'u ahsanah, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut, yaitu Al-Quran. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Di situ disebutkan di ta'liq catatan kaki, ulqiyat hadhil muhadaratu fi jami'i faqih. Muhadarah ini disampaikan di Jami' Faqih. Jadi ini kitab ini asalnya adalah muhadarah. Muhadarah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, kemudian ditranskrip, ditafriq. Ya, tafriq itu ditranskrip dalam bentuk tulisan, kemudian dicetak dalam bentuk kitab. Bihayyil Aziziyah, di kampung yang namanya Al-Aziziyah di kota Bimakkah Al-Mukarramah syarafahullah, di kota Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah memuliakannya. Yaumal Khamis Al-Ashir Sya'ban, pada hari Kamis 10 Sya'ban As-Sanah Al-Hadiyah wa 30 wa 400 wa alf, pada tahun 1431 Ba'dal Hijrah, sekitar 8 tahun yang lalu. Ya. Dimna fa'aliyati dauratil imamil mujaddidi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, di sela-sela rangkaian daurah yang namanya daurah al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-muqamati fi masjidis sabil bi Makkah al-Mukarramah, yang diadakan di masjid yang namanya Masjid As-Sabil di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini pembukaan yang beliau sampaikan. Kemudian setelah itu beliau mulai masuk ke pendahuluan, ya, pendahuluan dari kitab ini, muqaddimahnya. Qala hafizahullah, ayyuhal ikhwah, wahai sekalian ikhwah, saudara-saudara sekalian, kanan nasu qabla bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dahulu manusia, umat manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jahiliyatin wa amayatin, berada di dalam jahiliyah, di zaman jahiliyah, wa amayatin, dan zaman kebutaan. Buta di situ manusia ketika itu, buta dari al-haq, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Min syirkin wa zulmin wa ghiwayah, kejahiliaan, zaman kebodohan dan zaman kebutaan ketika itu, baik karena kesyirikan, kezaliman dan penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika itu. Faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul. Maka kemudian Allah mengutus sayyidal khalqi, pemuka dari makhluk atau pemimpin makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fatratin minar rusul, di zaman fatrah ini. Jadi di masa fatrah itu, yaitu masa di mana tidak ada rasul yang diutus, ketika itu Allah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa hikmah di balik diutusnya Rasulullah di masa itu? Adalah liyuqimal millatal auja, agar beliau menegakkan kembali agama yang sudah bengkok. Al-millah al-auja, agama yang sudah bengkok ketika itu. Manusia tidak ada yang menerapkan agama yang benar, agama yang hak, agama tauhid, kecuali hanya sedikit saja. Maka diutuslah beliau untuk menegakkan kembali agama yang telah bengkok itu. Fayaqulu la ilaha illallah, sehingga kemudian mereka, para manusia ketika itu mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fayuflihu, sehingga mereka pun akan selamat. Karena memang la ilaha illallah adalah
Kalimatut tauhid kunci untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Faja'a ma'ahul haqqu wa zahaqal batil. Sehingga datanglah bersama beliau kebenaran dan sirnalah kebatilan. Wa ja'a ma'ahul huda. Datang bersama beliau al-huda, petunjuk, hidayah. Ja'at ma'ahul hayah. Datang pula bersama beliau kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Karena sebelum itu manusia bagaimana kondisinya? Fi jahiliyatin wa amayatin. Zaman kejahiliaan, kebodohan dan kebutaan. Bukan berarti mereka makmur dari sisi duniawi. Mereka makmur ketika itu dari sisi duniawi. Ya. Kehidupan jasadnya bisa jadi makmur, tapi kehidupan ruhnya penuh dengan kegersangan. Karena manusia ini diciptakan dari jasad dan ruh, tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Adapun jasad, makanannya, suplemennya dan sumber nutrisinya adalah dari bahan-bahan yang keluar dari bumi. Minuman, air, buah-buahan, biji-bijian, padi dan sebagainya. Mineral. Tapi nutrisi untuk ruh yang juga merupakan bagian dari manusia ketika itu tidak ada. Sehingga hakikatnya manusia ketika itu tidak hidup dengan kehidupan yang hakiki. Karena nutrisi yang dibutuhkan oleh ruh, makanan yang dibutuhkan oleh ruh, yang mana itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak ada. Maka diutuslah beliau sebagai seorang rasul, ja'at ma'ahul hayah, datang bersama beliau kehidupan yang hakiki. Kehidupan jasad dan ruh, menghidupkan ruh-ruh manusia yang ketika itu banyak yang sakit atau bahkan tidak bisa hidup dengan kehidupan yang hakiki. Ja'a ma'ahul adl. Ja'a ma'ahul adl. Datang bersama beliau keadilan. Wa mahallahu bihi syirk. Dan dengan beliaulah, dengan sebab beliaulah Allah menghapus kesyirikan. Wa mahallahu bihi syirka. Wa arsalahu Allahu jalla fi'ulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran liman amana bihi, sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengannya, wa nadhiran liman asah, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Wasadda an sunnatih, dan menghalangi dari sunnahnya. Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka dengan sebab beliaulah Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kebatilan. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.